Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda dan teman saya Matius akan menjelaskan tentang routing OSPF. Pertama, pengenalan OSPF. Apa itu routing OSPF? Open Short Path First atau OSPF adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebagai istilah Autonomous System atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi pengaturan network, yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi. OSPF termasuk di dalam kategori IGP, Interior Gateway Protocol, yang memiliki kemampuan link state dan algoritma Dijkstra yang jauh lebih efisien dibandingkan protokol IGP yang lain. Dalam proses operasinya, OSPF menggunakan protokol sendiri, yaitu protokol 89. Karakteristik OSPF. Karakteristik dari protokol routing OSPF adalah sebagai berikut. 1. Setiap router yang berada dalam satu domain memiliki database yang identik satu sama lain. Jaringan yang berukuran besar akan dipecah menjadi area-area yang lebih kecil. Jalur yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan umumnya lebih dari satu. Tidak mengandung rute berulang. Ketiga, cara kerja OSPF. Berikut adalah sedikit gambaran mengenai prinsip kerja dari OSPF. Setiap router membuat link state packet atau LSP. Kemudian LSP didistribusikan ke semua network menggunakan link state advertisement atau LSA type 1 dan menentukan DR dan BDR dalam satu area. Masing-masing router menghitung jalur terpendek shortest path ke semua network berdasarkan cost routing. Jika ada perbedaan atau perubahan tabel routing, router akan mengirimkan LSP ke DR dan BDR melalui alamat multicast 224.0.0.6. LSP akan didistribusikan oleh DR ke router network lain dalam satu area sehingga semua router network akan melakukan perhitungan ulang jalur terpendek. Paket OSPF. OSPF memiliki 5 paket yang terus bekerja agar routing dapat bekerja, yaitu 1. Halo, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan neighbor yang terhubung langsung, directly connected. Database Descriptor (DBD) yang berisi daftar router ID dari router di mana LSA diterima dan sequence number. Link State Request (LSR) untuk permintaan LSA. Link State Update atau LSU untuk reply dari LSR yang berisi informasi yang diminta. Link State Acknowledgement (LSAC) yang digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa link state informasi sudah diterima. 5. Konsep area OSPF. Area pada OSPF mengacu pada sekumpulan router yang memiliki area ID yang sama network. Network OSPF harus memiliki area khusus yang disebut area 0 atau backbone area, dan area lainnya harus terhubung dengan area 0. Maka dari itu, area 0 harus memiliki bandwidth yang besar sehingga bisa melayani trafik area yang lain. Beberapa area yang ada dalam OSPF antara lain: standar area adalah area standar yang digunakan oleh OSPF. Backbone area adalah pusat dari OSPF di mana semua area akan terkoneksi langsung pada area ini. Stub area disebut ujung dari network. Totally stub area adalah area yang mirip dengan stub area. Not so stubby area atau NSSA
adalah area yang database-nya berisi rute internal dan sebuah optional rute default. Totally NSSA adalah area yang hanya didesain untuk perangkat Cisco. Perencanaan topologi OSPF. Kali ini kita akan mencoba melakukan implementasi untuk konfigurasi backbone area 0 pada OSPF. Adapun langkah-langkahnya cukup mudah. Di sini kami punya 3 router, masing-masing router memiliki jaringan LAN. Kita akan mencoba supaya setiap LAN pada ketiga router tersebut bisa saling komunikasi tanpa kita tambahkan rule static router secara manual. Untuk gambaran topologi bisa kalian lihat di sini sebagai berikut. Selanjutnya, konfigurasi dari setiap router juga sama tidak ada perbedaan. Langkah awal kita masuk pada routing, lalu OSPF, lalu network. Kemudian tambahkan network yang terdapat di router seperti gambar di samping. Setelah itu, kita menambahkan network pada masing-masing router. Jika kita melihat pada OSPF interface, maka secara otomatis akan muncul interface router di mana network tersebut terpasang. Dengan kita menambahkan network itu secara otomatis pula, FPF pada masing-masing router telah aktif. Pada menu IP routes juga akan ditambahkan cara dinamis rule routing baru dengan flag DAO atau Dynamic Active OSPF. Nah, sampai pada langkah ini seharusnya jika kita melakukan tes ping, maka setiap jaringan lokal sudah bisa reply dan berarti konfigurasi routing OSPF pada kali ini telah berhasil. Oke, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih, sampai jumpa.